kita nggak bisa ibadah offline, tapi nggak apa-apa, kita ibadah online, kita tetap bisa sama-sama. Walaupun jaraknya kita jauh, tapi hati kita sama satu buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dulu. Kita semangat bareng-bareng, oke? Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau lebih serius lagi, kita mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita.
yang kami dengar bisa memberkati kami, dapat juga kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati juga pembicaranya Tuhan, biar ia dapat menyampaikan pesan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami ingin berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semua, apa kabar kalian? Tante percaya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini Kau boleh mengizinkan kami hidup, memberikan kepada kami kesehatan, kami boleh beraktivitas, dan secara khusus kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan, kami beribadah di rumah, tapi tidak membatasi kehadiran Tuhan. Kau hadir di rumah kami masing-masing, terutama di dalam hati kami semua. Berkati kami semua dengan firman-Mu, supaya firman itu boleh sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, tentunya buat kita semua, ya, terutama kalian sebagai anak-anak yang masih muda, masih remaja, perjalanan hidup masih panjang ke depan. Tema yang diberikan untuk saya sampaikan adalah roller coaster. Apa sih maksudnya? Ya, orang-orang dunia yang tidak di dalam Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa hidup kita ini sama seperti roda yang sedang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau kita sedang ada di atas, jangan lupa lihat ke bawah, satu saat mungkin kita bisa turun. Atau kalau saat kita ada di bawah, jangan lupa lihat ke atas, karena satu saat kita bisa naik. Itu menurut pendapat mereka. Tetapi apa sih yang mau dikatakan firman Tuhan tentang perjalanan hidup kita yang perlu kita harus pelajari dan tentu percayai juga hidupi. Nah, saya akan memberikan satu subtema dari roller coaster tersebut, yaitu naik dan bukan turun. Ya, naik dan bukan turun. Nah, kita akan baca dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ada 3 ayat yang kita akan baca bersama-sama. Ulangan pasal 28 ayat yang 1, begini firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, ada 3 prinsip kehidupan kita sehingga terus naik dan bukan turun. 3 prinsip itu dimulai dengan 3 M. M yang pertama yaitu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Ayat 1a dan 13d. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalian perhatikan bahwa firman Tuhan berkata, kita saat mendengarkan itu harus dalam keadaan mendengar dengan perhatian sampai kita mengerti. Itu namanya mendengar dengan baik-baik. Karena itu, hal ini penting supaya apa yang kita dengarkan itu, karena kita perhatikan dan kita mengerti, kita bisa lakukan dengan benar dan tepat. Dan tentu saja, suara yang kita dengar juga haruslah suara yang benar dan tepat. Dan itu haruslah suara Tuhan, bukan suara sembarangan. Dunia ini terlalu banyak menawarkan suara-suara yang secara telinga jasmani mengenakan buat kita, menjanjikan hal-hal yang menyenangkan kedagingan. Tapi sebenarnya apa yang mereka janjikan, apa yang mereka katakan itu bukanlah sebuah kebenaran. Bukanlah yang membuat kita tetap naik dan bukan turun. Ya, mereka akan mengombang-ambingkan kita, mereka akan membuat hidup kita menjadi bimbang dan penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, suara yang benar yang membuat kita bisa tetap naik dan bukan turun hanyalah suara Tuhan. Nah, untuk mendengarkan suara Tuhan secara benar, maka kita harus punya telinga yang berfungsi. Pertama, telinga jasmani tentunya. Yang kedua, telinga rohani.
Telinga jasmani kita gunakan untuk mendengar banyak hal yang bersumber dari dunia, tapi juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi untuk mendengarkan suara Tuhan, kita perlu telinga rohani yang betul-betul telinga yang terlatih mendengar, punya kepekaan, terbiasa mendengar suara Tuhan, dan itu harus kita lakukan karena kita selalu berlatih, terbiasa, peka mendengar suara Tuhan. Kapan? Setiap hari. Karena itu saya nggak tahu apakah di masa-masa pandemi ini kalian punya saat teduh masih disiplin, kalian masih suka dengan firman Tuhan, apakah dengan membacanya sendiri atau dengan mendengar dari YouTube atau mendengar khotbah-khotbah waktu kalian searching di Google, hanya kalian yang tahu. Dan itu akan sangat menentukan apakah perjalanan hidupmu engkau sedang merasa betul-betul Tuhan bawa naik atau sedang merasa ini saya seperti ada di lembah kekelaman. Saya sedang dalam kondisi sepertinya jatuh sih. Tapi saya nggak ngerti bagaimana bisa bangkit lagi. Ya, kenapa? Karena kau tidak punya kekuatan. Sebab suara dari Tuhan tidak ada dalam dirimu. Dan karena itu, saya mau katakan saat ini bahwa penting sekali engkau terus mendengarkan suara Tuhan melalui semua sarana yang Tuhan sediakan. Ya, jadi sama seperti dalam kitab Yesaya 50 pasal 50 ayat 4c, firman Tuhan berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita harus menjadi murid Kristus supaya kita bisa diajarnya. Dan seorang murid, salah satu yang harus menjadi modalnya dalam belajar adalah telinga yang selalu terbuka mendengar pengajaran dari gurunya supaya dia bisa mengerti apa yang harus dilakukannya sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan itu. Nah, saya percaya kalian juga rindu bahwa dalam perjalanan hidupmu engkau bisa melakukan secara benar apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga dengan apa yang kau lakukan itu, itulah jalan Tuhan untuk mengangkat engkau terus menjadi naik dan bukan turun. Walaupun kadang-kadang rasanya seperti ada dalam lembah, sepertinya sedang turun, ya, perjalanan hidup kita rasanya seperti, aduh saya sepertinya gagal ya, lakukan ini, nggak berhasil, lakukan itu salah ya, atau rasa-rasanya perjalanan ini seperti menjenuhkan ya, nggak ngerti nih, apa saya masih jalan sedang maju sebetulnya atau saya sedang stuck di tempat. Ya, saat-saat seperti ini kalian perlu mendengarkan suara Tuhan, terutama lewat baca firman Tuhan secara disiplin. Saya dorong kalian untuk betul-betul haus dan lapar akan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengar khotbah sebanyak mungkin setiap hari. Ya, bahkan dalam sehari mungkin bisa berkali-kali, terutama kalian di suasana libur seperti hari-hari ini. Mestinya kalian sedang tidak dimuridkan oleh guru, dosen, tapi engkau sedang dimuridkan oleh Tuhan sendiri, yaitu dengan cara engkau menyediakan diri, duduk, ya, mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Dan itu penting buat kita sekalian, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita tidak terpengaruh dengan suara-suara dunia, tapi kita hanya dipengaruhi oleh suara Tuhan. Kenapa? Karena telinga kita terfokus hanya kepada Dia. Ya, ini prinsip yang pertama, yaitu M yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa bicara melalui orang tua dengan cara menasihati kita. Nah, makanya jangan suka mengabaikan nasihat orang tua. Jangan suka melawan nasihat orang tua, membantah nasihat orang tua. Ya, karena Tuhan akan memakai orang tua kita juga untuk menyampaikan perkataan-perkataannya kepada kita melalui arahan, didikan, dan nasihat-nasihat mereka. Ya, jadi karena itu ini penting buat kita sekalian. Nah, sekarang prinsip yang kedua, bagaimana hidupmu supaya naik dan bukan turun. Yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan dengan setia. Melakukan perintah Tuhan dengan setia. Di ayat 1b dan 13a, firman Tuhan berkata begini, dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan dengan setia dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, komitmen. Apa itu komitmen? Tindakan melakukan sesuatu didasari dengan keterikatan dan pengabdian kita kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Kalau kalian merasa hidup kalian terikat kepada Tuhan, dan kalian mengabdi kepada Tuhan, kalian mengasihi Tuhan, maka kalian bisa berjanji dan mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan melakukan apa yang Tuhan katakan, sesuai dengan suara yang kudengar daripadamu, firman yang kudengar, yang telah kubaca, atau yang kudengar dari khotbah-khotbah. Jadi, aku akan berkomitmen melakukannya, berjanji pada diri sendiri, dan aku tidak akan goyah.
Aku akan terus melakukannya. Itu namanya berkomitmen. Sekarang ini ada banyak orang tidak bisa berkomitmen. Anak-anak muda susah berkomitmen. Kenapa? Karena dia ingin hidupnya itu tergantung bagaimana keadaan. Tergantung situasi yang ada, sesuka-suka dia. Mana yang nyaman ke sana dia akan ngikutin. Ya, mana yang menyenangkan itu yang dia akan lakukan. Nah, anak-anak Tuhan tidak bisa begitu. Kadang pun firman Tuhan itu tidak menyenangkan bagi kita, tidak mengenakan bagi daging kita, kita mesti berkomitmen. Kalau hidupmu mau terus dibawa naik oleh Tuhan, ya, sama seperti yang dihidupi oleh Yusuf, ya. Tuhan harus mengizinkan dia dan dia harus memasuki masa-masa di mana dia melakukan perintah Tuhan. Dia masuk ke dalam sebuah ujian-ujian mempraktikkan firman Tuhan itu. Dia dibuang ke sumur, kemudian dijual dan dia menjadi pembantu. Bukan hanya itu, dia difitnah, dia masuk ke dalam penjara. Dan setelah itu, dia harus mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menjual dia, bahkan nyaris membunuh dia. Itu menyakitkan, itu tidak mudah. Karena saudara-saudaranya melakukan kepahitan dalam kehidupannya. Tapi karena dia berkomitmen melakukan firman Tuhan, bahwa kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Dengan mengampuni dan mengasihi, berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. Maka dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia berkata, kalian mereka-rekakan yang jahat, merancangkan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan, merancangkan kebaikan untuk kebaikan kita semuanya. Dan Yusuf itu luar biasa, kemudian diangkat Tuhan sampai betul-betul menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Hebat ya, luar biasa ya. Tapi itu bukan proses yang singkat. Dia harus melewati 13 tahun untuk mencapai pada benar-benar naik seperti yang Tuhan tetapkan. Ya. Kemudian selain komitmen dalam melakukan firman Tuhan, yang kedua adalah persisten. Persisten itu apa? Gigih, ya. Tekun, ulet, setia melakukan firman Tuhan. Jadi ada memang sebuah perjuangan, ya. Ada sebuah kegigihan, bertekad untuk melakukan firman Tuhan, sesulit apapun itu keadaan. Meskipun orang-orang sekitar kita nggak mendukung kita, kadang-kadang kita dibully, kadang-kadang kita diejek, kadang-kadang kita diremehkan, hanya karena kita melakukan firman Tuhan. Tapi kita akan gigih melakukannya, nggak apa-apa. Yang penting saya lakukan ini untuk Tuhan, karena saya tahu Tuhan yang berfirman kepada saya akan menjamin bahwa apa yang dia sampaikan kepada saya itu, satu saat kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Saya tidak takut. Ya, jadi gigih untuk melakukan firman Tuhan. Satu kali waktu saya sedang kuliah, saya kan kuliah di sekolah Alkitab ya. Nah, waktu itu masa-masa ujian. Saya lupa, mungkin itu pada saat saya semester 4. Nah, waktu kami sedang ujian itu ada satu mata kuliah etika Kristen. Ya, dan ketika kami ujian itu dosen tidak mengawasi kami. Lalu dosen itu memang saya termasuk adalah anak yang ditugaskan begitu, berkata bahwa nanti tolong lihat teman-teman apakah ada yang menyontek seperti itu ya. Saya bilang siapa. Dan ketika dosen tidak mengawasi kami ujian, dibiarkan begitu sendiri. Dan memang betul, saya melihat ada beberapa anak yang membuka catatan dengan enaknya begitu, memindahkan isi buku itu ke ujiannya, menjawab soal-soal itu. Dan saya diam saja tentunya ya, karena tidak diperbolehkan untuk menegur juga, hanya disuruh melihat saja begitu. Dan pada saat sudah selesai ujian, kemudian dosen itu memanggil saya dan bertanya, "Nak, tadi siapa yang kamu lihat menyontek, membuka catatan?" Ya, saya bicara jujur, si A, si B, begitu ya. Dan saya tidak mungkin bohong, karena kebohongan bukan sifat anak Tuhan, gitu ya. Tentu saya juga tidak menyontek, ya. Jangan saya disuruh mengawasi teman, saya sendiri nyontek, kan nggak benar, gitu ya. Dan setelah peristiwa itu, kemudian ternyata saya nggak tahu apakah dosen itu bicara kepada kedua mahasiswa tersebut, tapi kemudian ketika kami bertemu di parkiran, dia marah-marah itu kakak kelas justru ya. Dan kakak kelas itu berkata, "Kamu ya, sok ini ya cari muka di depan dosen." Saya diam aja. Saya bilang, "Kak, kalau kakak nggak salah, jangan marah. Ya, dan kalau kakak salah, introspeksi diri saja. Kebenaran akan terbukti pada waktunya." Sudah, saya bilang, "Tuhan berkati ya Kak." Udah begitu aja, saudara. Saya nggak ngomong apapun begitu ya. Dan saya merasa ya biar saja kebenaran akan membuktikan kebenarannya begitu. Jadi gigih melakukan kebenaran meskipun karena itu kita harus dimusuhi, karena itu kita harus diancam begitu ya. Jangan takut.
nanti Tuhan akan terus membawa kita naik gitu. Dan saya melihat ketika sudah berapa puluh tahun kami melayani seperti hari ini, ya memang kakak kelas saya itu juga dipakai Tuhan, tapi dengan babak belur dia dihajar Tuhan ya. Puji Tuhannya, eh, dalam karakter dia kemudian dipulihkan Tuhan gitu. Nah, itu persisten ya, gigih melakukan firman Tuhan. Percayalah, hari ini kalian mungkin belum lihat hasilnya, tapi nanti 5-10 tahun ke depan kalian akan menikmati, oh Tuhan mengangkat saya karena saya gigih melakukan firman Tuhan. Kemudian yang dibutuhkan lagi dalam melakukan firman Tuhan tadi komitmen, persisten, dan konsisten. Apa itu konsisten? Tetap tidak berubah-ubah. Ya, sesuai selaras antara perbuatan dengan apa yang diucapkan. Jadi bukan tergantung situasi saya melakukan firman Tuhan, bukan tergantung mood saya melakukan firman Tuhan. Oh, kalau firman Tuhannya enak, amin, haleluya, saya lakukan. Tapi kalau firman Tuhannya nggak enak, aduh, nggak deh, itu bukan bagian saya. Bukan, ya. Jadi mau seperti apapun firman Tuhan itu, saya akan tetap konsisten melakukannya. Jadi bukan hanya karena itu memang menyenangkan buat saya, enggak begitu. Atau saya lakukan firman Tuhan itu hanya karena ingin dilihat orang lain supaya saya rohani. Enggak begitu, meski orang enggak lihat, saya tetap lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan melihat saya, gitu ya. Jadi kenapa Yusuf itu kemudian sampai bisa bertahan dalam hidup kekudusan, tidak melakukan perzinahan dengan istri Potifar? Karena dia orang yang konsisten melakukan firman Tuhan. Meskipun Potifar tidak melihat, orang-orang di rumah tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Makanya dia berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan? Dan lihat ya bagaimana Tuhan terus membawa naik kehidupan Yusuf, mempermuliakan kehidupan Yusuf. Jadi prinsip yang kedua, yaitu M yang kedua, melakukan perintah Tuhan dengan setia, komitmen, persisten, dan konsisten. Sekarang yang ketiga, bagaimana atau prinsip yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang naik dan bukan turun. Yang ketiga adalah mengikut Tuhan sampai akhir hidup. M yang ketiga, mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari segala perintah yang kusampaikan atau kuberikan kepadamu pada hari ini. Jadi tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu harus kita lakukan. Artinya apa? Ketika ada kata menyimpangkan atau kiri, ini kan bicara mengenai sebuah perjalanan. Kita sedang melangkah, sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengikut Tuhan, supaya kita bisa setia sampai akhir hidup kita? Fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada hal-hal dunia. Jangan fokus kepada bagaimana supaya tenar, bagaimana supaya dipandang orang, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan ngegaul, supaya kelihatan banyak fans gitu ya, supaya banyak follower dan lain sebagainya. Tapi fokusnya kepada Tuhan. Kalau kalian fokus kepada Tuhan, pasti kalian menjadi anak-anak yang fokus belajar. Fokus dengan kuliahmu, fokus dengan pekerjaanmu juga gitu ya. Nggak mungkin orang yang fokus kepada Tuhan itu main-main dalam belajar, main-main dalam kuliah, main-main dalam bekerja. Nggak ada itu. Dan karena kalian fokus pada Tuhan dan fokus dalam segala tugas-tugasmu, itu alasan Tuhan membawa engkau nanti naik dan bukan turun. Kemudian tetap di jalur Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Meski banyak godaan untuk membuat kalian tidak setia melakukan firman Tuhan dan mengikut Tuhan, kalian tetap berkata, enggak, saya akan tetap setia mengiring Tuhan seumur hidup saya. Ada banyak tante menyaksikan ya, bahwa ketika mereka sekolah minggu, remaja, mereka setia ke gereja. Tapi ketika sudah menginjak masa pemuda, lalu mulai kenal cinta, pacaran, dia berpacaran dengan yang non-Kristen, bukan anak Tuhan. Lama-lama dia meninggalkan Tuhan. Ini namanya nggak setia mengiring Tuhan. Ya, akhirnya dia akan mengalami banyak persoalan, kesulitan dalam kehidupannya. Boro-boro diangkat naik oleh Tuhan. Ya, kalaupun dia mungkin diangkat naik oleh dunia, tapi di hadapan Tuhan dia benar-benar turun. Nah, ini kalian perlu perhatikan supaya belajar setia mengiring Tuhan seumur hidupmu. Makanya jangan main-main. Makanya jangan menganggap remeh dengan apa yang namanya pertemanan, dengan apa yang namanya pergaulan. Ya, jadi tante ingatkan kepada kalian supaya tetap ada di jalur Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Miliki pergaulan yang karib dengan Tuhan, karena engkau memang sudah fokus kepada Tuhan. Ikuti setiap langkah-langkah Tuhan dengan arahan-arahan melalui firman Tuhan.
Meskipun kadang-kadang jalan-jalan yang Tuhan ajarkan kepada kita bukan selalu jalan yang mulus, yang banyak bunga-bunga samping kanan kiri, tapi jalannya itu kadang-kadang kerikil, ada duri, ada apa di sana. Tetapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Dia akan terus menggendong kita bahkan, ya. Kemudian dalam kita mengikut Tuhan ini sampai akhir hidup kita, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kepintaranku, bukan dengan kegagahanku, aku bisa mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia. Tapi karena Roh Kudus dalam diriku. Makanya waktu kita berserah itu, kita buktikan dengan kita, tiap pagi kita datang di hadapan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, saat teduhnya harus disiplin. Lalu minta juga bimbingan rohani, ya. Kita juga mau dimentor secara rohani, mau dididik secara rohani, berserah penuh kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan membentuk hidup kalian melalui banyak persoalan, melalui banyak kegagalan, melalui banyak mungkin kesulitan dalam kehidupan ini, jangan pernah lari dari persoalan, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan memegang tanganmu dan membawa engkau nanti terus naik dan bukan turun. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa pelajari sebetulnya dari bagaimana prinsip-prinsip ini supaya kita terus Tuhan bawa naik dan bukan turun. Ya, nah hari ini seperti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 23. 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah kita kalau hidup kita berkenan kepadanya. Meskipun kelihatannya mungkin kita merasa seperti jatuh atau orang lain lihat kita jatuh, tapi nggak akan sampai tergeletak, nggak akan sampai tidak berdaya dan tidak bisa bangun lagi. Tapi Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan mengangkat kita kembali, dan Tuhan akan terus membawa kita naik, dan tangannya terus akan menopang kita. Jadi ini penting bagi kita sekalian supaya kalau kita sedang ada dalam sebuah perjalanan kehidupan yang rasa-rasanya kok gini-gini aja, kok hampa, atau saya kayaknya sepertinya mundur, atau sepertinya saya gagal, saya rasanya seperti jatuh. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, ya. Dengarkan firman Tuhan dengan baik, suara Tuhan dengan baik, kemudian belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan setia, dan ikutlah Tuhan sampai akhir hidupmu. Maka lihat, nanti tangan Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak remajamu dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau Tuhan teguhkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di hati setiap kami, dan kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakku Tuhan yang sedang di bangku sekolah, di bangku kuliah, apapun yang mereka sedang hadapi, ketika akan mereka masuk dalam tahun ajaran baru di 2 minggu ke depan, Tuhan tolong, Tuhan bukakan pengertian mereka bahwa benar kalau mereka setia melakukan firman-Mu, maka Engkau akan mengangkat mereka menjadi kepala, membawa mereka naik terus, dan mereka akan berhasil dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam seluruh kehidupannya. Sehingga benar-benar Tuhan, firman-Mu digenapi dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa saat ini Tuhan, kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas mereka, damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan bagi anak-anak-Mu, dan Roh Kudus selalu menuntun mereka, membuat mereka setia sampai akhir hidup mereka. Mereka senantiasa mengasihi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.